Baik, perkenalkan nama saya Revina Amalia Saputra dengan NIM 19026122020. Saya merupakan dokter muda untuk stase anestesi periode 20 September hingga 25 Oktober 2020. Di sini saya akan membahas mengenai general anestesi. General anestesi merupakan tindakan menghilangkan nyeri atau sakit secara sentral selama pembedahan disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali secara reversibel. Untuk trias anestesi itu ada hipnotik, tidak sadar, analgesia atau mati rasa, relaksasi otot atau kelemasan otot. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi lokal dan umum. Anestesi lokal itu merupakan hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran, sedangkan anestesi umum menghilangkan rasa sakit disertai dengan hilangnya kesadaran. Premedikasi merupakan pemberian obat 1-2 jam sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, rumatan, dan bangun dari anestesi. Di antaranya untuk meredakan kecemasan dan ketakutan, memperlancar induksi anestesi, meminimalkan jumlah obat anestetik, mengurangi mual muntah pasca bedah, dan mengurangi sekresi kelenjar, dan menekan refleks vagus. Baik, di sini kita lihat premedikasi ada untuk merelief atau meredakan kecemasan bisa kita berikan benzodiazepin, untuk sedasinya bisa kita berikan barbiturat, untuk mencegah alergi bisa diberikan antihistamin, untuk mencegah aspirasi dari lambung, dan untuk mencegah efek mual muntah bisa diberikan antiemetik seperti ondansetron. Kemudian untuk analgesianya bisa kita berikan opioid untuk mencegah terjadinya bradikardi dan sekresi dari cairan. Di respiratory tract bisa diberikan obat antikolinergik. Dan untuk memfasilitasi intubasi dan relaksasi otot kita bisa berikan muscle relaxan. Anestesia umum atau general anestesi. Pertama kita harus siapkan oksigen, siapkan jalan nafas dan alat nafas buatan, pasang tensimeter, siapkan jalur infus secara intravena dan cairan. Jangan lupa juga siapkan alat dan obat untuk resusitasi. Di sini ada beberapa macam anestesi. Anestesi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anestesi umum atau general dan anestesi regional. Yang kita bahas yaitu general anestesi, di mana general anestesi ini dibagi menjadi dua, ada anestesi inhalasi dan juga anestesi parenteral. Jenis-jenis anestesi general atau anestesi umum. Ada anestesi inhalasi dan anestesi intravena. Untuk anestesi inhalasi kita bagi untuk induksi dan maintenance, dan anestesi intravena kita bagi untuk induksi dan suplementasi untuk hipnosis. Prinsip dari general anestesi yakni meminimalisir terjadinya potensi bahaya baik secara langsung maupun tidak langsung dari teknik anestesi dan agen anestesi untuk mempertahankan keadaan sefisiologis mungkin selama proses pembedahan, meningkatkan kondisi umum setelah operasi. Untuk tahapan-tahapan general anestesi yang pertama ada stadium 1 adalah tahap analgesi, stadium 2 merupakan tahap eksitasi. Untuk stadium 3 disebut tahap pembedahan yang terdiri atas 4 plane. Kemudian untuk stadium 4 yakni tahap kelumpuhan dari medula, yang terjadi kelumpuhan pada pusat pernapasan dan sirkulasi yang letaknya di medula oblongata. Yang pertama kita akan bahas mengenai anestetik inhalasi. Apa sih anestetik inhalasi? Itu merupakan obat-obat anestesi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap, yang diberikan melalui pernapasan pasien. Campuran gas atau uap, obat anestesi dan oksigen masuk mengikuti aliran udara inspirasi, kemudian gas tersebut mengisi seluruh rongga paru, kemudian berdifusi dari alveoli ke kapiler paru, sesuai dengan sifat fisik masing-masing gas tersebut. Ada juga yang disebut sebagai MAC atau minimal alveolar concentration, yang merupakan konsentrasi minimal fraksi gas atau uap obat anestesi di dalam alveoli yang sudah menimbulkan efek analgesia pada pasien, dipakai sebagai satuan potensi dari obat anestesi inhalasi tersebut. Contohnya ada nitrous oxide, halotan, enfluran, isolfluran, desfluran, dan sevofluran. Dapat diberikan dan diserap secara terkontrol dan cepat.
Jadi, obat anestesi inhalasi yang ideal itu tidak mengiritasi jalan napas, tidak dimetabolisme oleh tubuh, tidak toksik, efek pada respirasi dan kardiovaskulernya minimal, efek sampingnya minimal, stabil pada perubahan suhu, kelembapan, cahaya, dan keadaan alkali, tidak mudah terbakar, mudah ditransport, dan kelarutan dalam darah dan jaringan rendah. Dan induksi dan pulih sadarnya itu cepat. Jadi, di sini merupakan perjalanan obat anestetik inhalasi. Yang pertama, ada mesin anestesi, di mana obat anestesi inhalasi yang diinspirasi lalu masuk ke alveoli paru, kemudian berdifusi ke kapiler paru, kemudian ke jantung kiri, kemudian ke arteri karotis internus, kemudian ke otak. Dari otak, ikut melalui venous return, kemudian ke paru, kemudian akan dieliminasi melalui ekshalasi. Untuk metabolismenya, terjadi di hati dan ginjal, kemudian sedikit difusi melalui kulit. Untuk anestesi inhalasi itu merupakan konsentrasi uap anestetik dalam alveoli selama induksi yang ditentukan oleh yang pertama ada konsentrasi inspirasi. Induksi makin cepat jika konsentrasi makin tinggi asal tidak terjadi depresi napas atau kejang laring. Induksi makin cepat jika disertai nitrous oxide atau efek gas kedua. Yang kedua, ada ventilasi alveolar, di mana jika ventilasi alveolar itu meningkat, maka konsentrasi alveolar semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada koefisien gas atau darah, di mana makin tinggi angkanya, maka akan semakin cepat larut dalam darah dan semakin kecil konsentrasinya dalam alveoli. Kemudian ada curah jantung aliran darah paru, di mana makin tinggi curah jantung, maka makin cepat diambil oleh darah. Kemudian terakhir ada hubungan ventilasi dan perfusi. Apabila hubungan tersebut ini terjadi gangguan, maka akan terjadi perlambatan ambilan gas anestetik, di mana sebagian besar gas anestetik ini dikeluarkan lagi oleh paru-paru dan sebagian lagi dimetabolisir oleh hepar dengan sistem oksidasi sitokrom P450, di mana sisa metabolisme yang larut dalam air akan dikeluarkan melalui ginjal. Jadi, di sini ada pembagian beberapa obat anestetik inhalasi. Ada non-halogenated gas dan halogenated hidrokarbon. Non-halogenated gas ada nitrous oxide, dan halogenated hidrokarbon itu ada halotan, enfluoran, isofluoran, desfluoran, sifofluoran, dan metoxifluoran yang memiliki side effect ke nephrotoxicity. Yang pertama saya akan bahas mengenai nitrous oxide, di mana nitrous oxide atau N2O bersifat anestesi lemah dan analgesia lemah, tidak memiliki efek hipnotik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak iritatif, tidak mudah terbakar, jarang digunakan sendirian, di mana lebih sering dikombinasi dengan anestesi lainnya. Pada akhir anestesi, setelah N2O dihentikan, di mana N2O akan cepat keluar mengisi alveoli, yang akan terjadi pengenceran oksigen yang disebut sebagai diffusional hipoksia. Jadi untuk menghindarinya, kita dapat memberikan oksigen 100% selama 5-10 menit setelah penghentian pemberian nitrous oxide. Kemudian pemakaian nitrous oxide jangka lama akan mengakibatkan depresi dari sumsum tulang yang mengakibatkan anemia megaloblastik. Untuk side effect atau efek samping dari nitrous oxide, di mana akan meningkatkan efek dari depresi napas dari obat tiopenton, kemudian ada kehilangan pendengaran pasca anestesi, dan pemanjangan proses pemulihan anestesi akibat difusi ke tubuh seperti pneumotoraks. Kemudian ada teratogenik, di mana umur embrio 8 hari hingga 6 minggu, adanya hipoksia difusi pasca anestesi. Eliminasinya, di mana nitrous oxide ini sebagian besar dieliminasi melalui ekshalasi, dan sejumlah kecil yang berdifusi melalui kulit, di mana 0,01% atau sedikit sekali dimetabolisme oleh bakteri usus. Untuk kontraindikasi dari pemakaian nitrous oxide, ada pneumotoraks, ileus obstruktif, emboli udara, pneumocephalus, intraocular air bubble, tympanic membrane grafting, dan pulmonary hypertension. Yang kedua, ada halotan, di mana halotan ini merupakan turun dari etan, tidak berwarna, tidak iritatif, berbau enak, dan tidak merangsang jalan napas. Di mana halotan ini merupakan bronchodilator yang paling poten. Untuk kelebihan dosis dari halotan menyebabkan vasodilatasi cerebral yang meninggikan aliran darah ke otak, sehingga jarang dipakai pada operasi bedah otak atau kraniotomi. Dapat mengakibatkan depresi napas, menurunnya tonus simpatis, hipotensi, bradikardi, vasodilatasi perifer, dan depresi vasomotor.
Untuk penggunaan klinik dari halotan itu sendiri, itu merupakan komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum. Di samping itu, halotan juga memiliki efek analgetik yang ringan dan relaksasi otot yang ringan. Pada bayi dan anak-anak yang tidak kooperatif, halotan bisa dikombinasi dengan nitrous oxide secara inhalasi. Untuk kontraindikasi dari halotan, tidak dianjurkan pada pasien dengan gangguan hati dan irama jantung dan operasi kraniotomi. Di sini merupakan keuntungan dan kelemahan dari halotan. Yang pertama, keuntungan, induksi cepat dan lancar, tidak iritatif terhadap mukosa jalan napas, pemulihannya relatif cepat, tidak menimbulkan mual muntah, tidak meledak atau terbakar. Untuk kelemahannya, batas keamanan yang sempit di mana mudah terjadi kelebihan dosis, analgesia dan relaksasinya kurang sehingga harus dikombinasi dengan obat lain, sehingga dapat menimbulkan hipotensi, gangguan irama jantung dan hepatotoksik, dan dapat mengakibatkan menggigil pasca anestesi. Untuk efek samping dari halotan, yaitu di mana nafas akan berkurang, tekanan parsial karbon dioksida akan naik, kemudian sirkulasi akan berkurang, tekanan darah turun, kemudian mengakibatkan pembuluh darah melebar atau vasodilatasi, kontraksi jantung melemah, dan bradikardi. Untuk otak, bisa mengakibatkan tekanan intrakranial yang meningkat, di mana untuk pasien trauma, kepala atau cedera otak dapat digunakan, tetapi harus dengan nafas buatan agar tekanan parsial karbon dioksidanya tidak naik. Jadi halotan ini dapat digunakan untuk operasi apa saja. Yang pertama, semua operasi yang tidak perlu analgesia kuat seperti reposisi fraktur, kuret. Jika perlu analgesia, harus diberi narkotik secara intravena. Biasanya untuk operasi ortopedi, operasi mamai, rekonstruksi, dan lain-lain. Jika perlu relaksasi, bisa diberikan NMDA untuk laparotomi, torakotomi, kraniotomi. Hati-hati juga pada seksio cesaria, di mana halotan ini ternyata dapat mengakibatkan otot uterus sukar kontraksi sehingga menimbulkan hemorrhage postpartum atau pendarahan setelah persalinan. Apakah halotan ini dapat dikombinasi dengan obat lain? Bisa dengan obat pentotal secara intravena atau Rocovol juga boleh. Dengan ketamin sebaiknya dihindari karena bisa berakibat aritmia yang dapat menimbulkan bahaya. Dengan narkotik juga boleh, bisa dikombinasi dengan ether, isofluran, enfluran. Kemudian waspada halotan. Halotan sebaiknya jangan dipakai berulang pada pasien yang sama dalam rentang waktu 6 minggu. Usahakan memakai obat anestesia lain karena risiko halotan itu dapat mengakibatkan hepatitis atau nekrosis sentribular. Untuk kombinasi dengan succinylcholine, intubasi lalu dilanjutkan halotan bisa berakibatkan kejadian malignan hipertermi. Kemudian ada yang ketiga itu enfluran. Merupakan halogenasi ether dikemas dalam bentuk cair, tidak berwarna, tidak iritatif, berbau agak harum, tidak eksplosif, lebih stabil dibandingkan dengan halotan, dan induksinya lebih cepat dibandingkan dengan halotan, tetapi efek depresi napasnya lebih kuat. Efek relaksasi terhadap otot rangkanya lebih baik daripada halotan. Penggunaan klinik sama seperti halotan untuk hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum, dan juga efek analgetik ringan. Untuk relaksasi ototnya ringan pada bayi dan anak yang tidak kooperatif bisa diberikan, dan bagus jika dikombinasi dengan nitrous oxide. Kontraindikasinya, kita hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Untuk enfluran, ada efek pada otak, yaitu dapat mengakibatkan tekanan intrakranial yang naik, dapat meningkatkan produksi cairan cerebrospinal fluid dan resistensi penyerapan CSF sehingga tekanan dari intrakranial naik, di mana enfluran dengan tekanan lebih dari 2 mAc menimbulkan frekuensi napas yang cepat, voltasi tinggi pada EEG, dan dapat disertai dengan kejang tonik-klonik dari otot skelet wajah dan ekstremitas. Untuk aktivitas elektrik di otak meningkat dapat mengakibatkan epileptic form effect. Pada ginjal dapat mengakibatkan GFR atau glomerulofilter dan produksi urin yang turun, dan mengakibatkan metabolit enfluran atau fluorat sebagai hasil defluorinasi cukup tinggi dan toksik bagi ginjal. Untuk keuntungan dan kelemahan dari enfluran,
Keuntungannya, induksi cepat dan lancar, tidak iritatif terhadap pengusaha jalan napas, pemulihannya cepat dari halotan, tidak menimbulkan mual muntah, tidak menimbulkan menggigil pasca anestesi, dan tidak mudah meledak atau terbakar. Untuk kelemahannya, batas keamanan yang sempit, mudah terjadi kelebihan dosis, analgesi dan relaksasinya kurang, sehingga harus perlu kombinasi dengan obat lain dan yang dapat meningkatkan terjadinya efek hipotensi. Kemudian ada isofluran yang merupakan halogenasi dari ether, baunya menyengat mirip ether, isomer dari enfluran, tidak mudah terbakar, stabil seperti enfluran, relatif tidak larut dalam darah, tapi cukup iritatif terhadap jalan napas sehingga pada saat induksi, inhalasi dapat mengakibatkan batuk dan tahan napas. Meninggikan tekanan darah di otak, kemudian dapat meningkatkan tekanan intrakranial, namun dapat dikurangi dengan teknik anestesi hiperventilasi. Banyak digunakan untuk bedah otak. Proses induksinya dan pemulihannya relatif cepat dibandingkan dengan obat-obat anestesi yang ada, tapi lebih lambat daripada sevofluran. Efeknya pada kardiovaskuler, di sini bisa sedikit memiliki efek beta-adrenergik, sistem vaskular resisten turun, vasodilatasi koroner, punya efek dari coronary still syndrome, dan efek pada respirasi dapat mengiritasi refleks saluran napas atas dan bronchodilator yang baik. Untuk penggunaan klinik sama seperti halotan dan enfluran. Untuk kontraindikasinya kita harus hati-hati pada hipovolemik yang berat. Untuk keuntungannya, induksi cepat dan lancar, iritatif terhadap mukosa jalan nafas, pemulihan relatif cepat daripada halotan dan enfluran, tidak menimbulkan mual muntah, tidak menimbulkan menggigil, tidak mudah meledak atau terbakar, tidak menimbulkan goncangan terhadap fungsi kardiovaskular, tidak mengubah sensitivitas otot jantung terhadap katekolamiin, sangat sedikit mengalami pemecahan dalam tubuh, dan tidak menimbulkan efek eksitasi dari sistem saraf pusat. Untuk kelemahannya, batas keamanan yang sempit sehingga mudah terjadi kelebihan dosis, analgesia dan relaksasinya kurang sehingga harus dikombinasi dengan obat lain. Kemudian ada desfluran, di mana struktur kimianya mirip isofluran, sangat volatil atau mudah menguap, membutuhkan vaporizer yang dihangatkan dan bertekanan. Efek farmakologinya hampir sama dengan isofluran, hanya efeknya terhadap respirasi dapat merangsang jalan napas sehingga tidak digunakan untuk induksi. Khasnya, tekanan uap tinggi, masa kerjanya sangat pendek, potensinya sedang, harganya sangat mahal. Efek pada kardiovaskuler itu mirip dengan isofluran, efek pada respirasi itu minute volume yang menurun, iritasi saluran napas, kemudian bronkokonstriksi, terutama pada pasien yang perokok. Kontraindikasinya, hati-hati pada pasien yang sensitif terhadap drug-induced hyperthermia, hipovolemik yang berat, dan hipertensi intrakranial atau tekanan intrakranial yang meningkat. Kemudian yang terakhir, untuk anestetik inhalasi tentunya sevofluran, di mana kelarutan dalam darahnya sedikit lebih besar daripada desfluran, tidak berbau, MAC-nya rendah, sangat baik untuk induksi inhalasi, dan recovery dari anestesi ini lebih cepat. Efek-efeknya pada sistem kardiovaskuler dapat menimbulkan depresi dari kontraktilitas myocard minimal, kemudian heart rate sedikit meningkat, cardiac output-nya relatif tidak berubah, dan tidak terdapat coronary still syndrome. Untuk efek pada respirasi dapat menimbulkan depresi respirasi dan bronchodilatasi. Efeknya pada otak dapat meningkatkan tekanan intrakranial, aktivitas kejang tidak dapat menimbulkan aktivitas kejang. Kemudian efek pada neuromuskuler, relaksasi ototnya baik, ideal untuk intubasi pada anak yang diinduksi dengan sevofluran. Untuk kontraindikasinya, terutama pada pasien yang hipovolemi berat, riwayat atau dugaan malignan hipertermi, dan tekanan intrakranial yang meningkat. Kemudian kita akan bahas mengenai anestetik intravena atau parenteral. Anestetik intravena atau parenteral merupakan metode yang paling banyak digunakan. Disuntikan secara bolus intravena dengan kecepatan 30 hingga 60 detik, di mana setelah masuk ke dalam pembuluh darah, obat tersebut akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh melalui sirkulasi, kemudian ke target organ, kemudian akan diekspresikan. Induksinya itu cepat, agen induksi intravena dapat dikombinasi dengan agen inhalasi untuk mendapatkan analgesi dan relaksasi otot yang memadai. Untuk operasi yang optimum, digunakan untuk induksi anestesi, induksi pemeliharaan anestesi bedah singkat, suplementasi hipnosis pada anestesi, tambahan pada anestesi regional, dan sedasi pada beberapa tindakan medik, atau untuk membantu prosedur diagnosis seperti tiopental, ketamin, propofol. Aksinya itu cepat, pemulihannya terutama melalui redistribusi, kemudian dapat mengurangi jumlah anestesi inhalasi untuk pemeliharaan.
Contohnya, obat-obat anestetik secara intravenal atau parenteral itu ada tiopental, midazolam, propofol, etomidat, dan ketamin. Untuk anestesi intravena total, biasanya kita gunakan propofol. Untuk anestesi intravena yang ideal membutuhkan kriteria, lalu dalam air, tidak mengiritasi jaringan, onset kerjanya cepat, lama kerjanya pendek, cepat menghasilkan efek hipnosis, memiliki efek analgesia, disertai efek amnesia pasca anestesia, dampak yang tidak baik dapat dihilangkan oleh obat antagonis, cepat dieliminasi oleh tubuh, sedikit atau tidak ada efek depresi terhadap fungsi kardiovaskuler, pengaruh farmakokinetiknya tidak bergantung pada disfungsi organ, kemudian minimal dari efek samping, dan onset penggunaan yang cepat. Di mana obat anestesi intravena ini bisa digunakan dengan kombinasi beberapa obat atau cara anestesi lain. Namun, jika dikombinasi dengan beberapa obat, mungkin saling berpotensi atau efek salah satu obat dapat menutupi pengaruh dari obat yang lain. Di sini ada tabel di mana ketamin HCl memiliki efek hipnotik dan analgetik, tiopenton lebih ke efek hipnotik, propofol hipnotiknya lebih tinggi, diazepam ada efek sedatif di mana dapat menurunkan tonus otot, kemudian ada midazolam ada efek sedatif, petidin, morfin, fentanyl, oxyfentanyl dapat memiliki efek analgetik dan sedatif. Kemudian ada yang pertama yaitu tiopenton, merupakan bubuk putih kekuningan, rasanya pahit, berbau seperti bawang putih, tidak punya efek analgesia, dosisnya rendah, dapat menimbulkan hiperalgesia atau sensitivitas nyerinya meningkat. Induksinya berlangsung cepat 30 hingga 60 detik, di mana pasien sudah tidak sadar. Populernya disebut sebagai ultra short acting barbiturat. Pasien dapat cepat kembali setelah 3-5 menit karena pendistribusian obat dari otak ke jaringan lain, bukan karena metabolisme di hati dan ekskresinya di ginjal. Dosisnya yaitu 3-5 mg per kilogram berat badan. Hilangnya kesadaran diakibatkan oleh depresi dari korteks dan reticular activating system. Digunakan pada operasi yang singkat seperti reposisi patah tulang tertutup, insisi abses, reposisi dislokasi sendi. Tiopental bila digunakan dengan halutan maka akan berjalan lancar anestesinya. Sedangkan bila dilanjutkan dengan ether akan menemui banyak kendala, sebab tiopental menaikkan kepekaan refleks jalan napas dan ether merangsang jalan napas. Tidak menyebabkan efek mual muntah, dapat mengakibatkan depresi napas sampai henti napas. Tidak menyebabkan analgesia dan relaksasi, dapat digunakan untuk obat anti kejang untuk kerjanya cepat. Indikasi dari tiopenton, di mana yang pertama obat anestesi tunggal untuk operasi yang kecil, misalnya pada tindakan reposisi, induksi anestesi umum, suplementasi anestesi regional atau anestesi imbang, ada balance anestesia, status atau kasus konvulsi atau anti kejang, hipnotik pada pasien di ruang terapi intensif. Efek sampingnya bisa terjadi hipoventilasi sampai henti napas, spasme laring dan bronkus, depresi kardiovaskular, dan bisa menimbulkan nekrosis sentral dari hati. Kontraindikasinya dari tiopenton yaitu ada PPOKM atau penyakit paru obstruktif menahun, dekompensasi kordis, syok berat, insufisiensi adrenokortikal, status asmatikus, porfiria. Kemudian ada ketamin hidroklorida, larutan tidak berwarna, sensitif terhadap cahaya, sehingga dikemas dalam bentuk vial atau botol yang berwarna coklat. Golongan fenil sikloheksilamin merupakan rapid acting non-barbiturat general anesthetic. Sebelum digunakan, ketamin dianjurkan dalam aquades. Efek analgesinya sangat kuat tetapi efek hipnotiknya kurang. Merupakan disosiatif anestesia, dapat menimbulkan nystagmus, sering mengakibatkan mimpi buruk dan halusinasi. Hal tersebut hilang dengan pemberian midazolam atau diazepam. Bersifat simpatomimetik sehingga menaikkan tekanan darah dan nadi, di mana anestesia dengan ketamin disuntikan bisa secara intramuskular dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan dengan durasi 15 hingga 30 menit, disuntikan secara intravena 1-2 mg per kilogram berat badan durasi 5 hingga 10 menit, dosis analgesianya 0,1-0,25 mg per kilogram berat badan. Untuk penggunaan klinik, ketamin sangat populer digunakan dalam praktik anestesia, terutama di rumah sakit dengan sarana yang terbatas. Dalam penggunaannya sering dikombinasi dengan diazepam untuk menekan efek yang negatif dari ketamin, seperti untuk meredakan dari efek mimpi buruknya. Sifat ketamin itu analgesia kuat untuk kulit, otot, dan tulang,
analgesia untuk organ viscera peritoneum yang kurang kuat, tidak ada relaksasi otot. Untuk efek samping, yang pertama, kardiovaskular, di mana tekanan darah akan menaik, sehingga kontraindikasi pada pasien yang hipertensi dan takikardi. Untuk respirasinya dapat menimbulkan spasme laring, untuk sistem saraf pusat dapat menimbulkan halusinasi dan mimpi buruk. Kemudian untuk sistem endokrinnya bisa dapat meningkatkan kadar gula darah dan hipersalivasi. Otot rangkanya dapat mengakibatkan rigiditas atau kekakuan otot, dapat meningkatkan konsumsi oksigen jaringan, meningkatkan jumlah pendarahan pada luka operasi dan tekanan intrakranial yang naik, sehingga penggunaan ketamin hidroklorida ini dikontraindikasi pada pasien yang trauma kepala dan hidrosefalus. Ketamin dapat digunakan untuk operasi apa saja. Yang pertama ada seksio cesaria, laparotomi, appendektomi, dan herniotomi dapat digunakan pada pasien yang shock, hipotensi, dan asma. Dan fraktur tulang kecil tidak bisa digunakan untuk fraktur femur karena femur merupakan tulang yang besar. Kontraindikasinya pada pasien yang TIK-nya meningkat, seperti pada pasien trauma kepala, tumor otak, operasi intrakranial, tekanan intraokuler yang meningkat, misalnya pada pasien glaukoma, operasi intraokuler, pasien yang menderita penyakit sistemik yang sensitif terhadap obat-obat simptomimetik seperti pasien hipertensi, DM, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Apakah ketamin dapat dikombinasi dengan obat anestesia yang lain? Sebaiknya jangan dengan halotan karena sering keluar aritmia berupa ekstrasistol. Kemudian boleh dengan enfuran, isofluran, dan ether, boleh didahului dengan valium atau dormicum. Berapa batas tekanan darah yang boleh dipakai untuk ketamin? Sebaiknya tekanan darahnya di atas 140/90. Jangan memakai ketamin. Kalau terpaksa sekali, boleh memaksimumkan tekanan di 160-90 mmHg. Kemudian ada propofol yang merupakan derivat dari fenol, banyak dipakai sebagai obat anestesi secara intravena. Merek dagangnya yang paling terkenal dari Privan, berupa cairan berwarna putih seperti susu, tidak larut dalam air, bersifat asam, dikemas dalam bentuk ampul, di mana berisi 20 ml per ampul. Propofol adalah obat anestesi kerja pendek yang digunakan untuk induksi dan maintenance anestesi. Induksinya sangat cepat dan mulus, kekuatan hipnotiknya 2 kali lebih kuat daripada tiopenton. Selama induksi terjadi penurunan tekanan darah, tetapi perubahannya sedikit pada nadi. Dosis induksinya yaitu 2 mg per kilogram berat badan. Pemulihan kesadarannya berlangsung cepat, di mana pasien akan bangun setelah 4-5 menit tanpa disertai efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, dan lain sebagainya. Khasiat farmakologinya itu adalah hipnotik murni, tidak memiliki sifat analgesik maupun tidak memiliki sifat relaksasi otot. Overdosis daripada propofol menimbulkan apnu dan hipotensi. Tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 3 tahun. Kemudian efek-efek propofol pada sistem respirasi dapat menimbulkan depresi respirasi yang beratnya sesuai dengan dosis yang diberikan. Beberapa pasien dapat menimbulkan henti napas sesaat. Pada sistem kardiovaskular dapat menimbulkan menurunkan tekanan darah, namun denyut nadinya meningkat. Efek kumulatifnya sangat minimal dibandingkan dengan tiopenton. Kemudian keadaan psikis dan fungsi koordinasinya cepat kembali normal. Dosis induksi yang dianjurkan itu 2 hingga 2,5 mg per kilogram berat badan untuk dewasa, dan untuk orang tua berkisar 1,25 hingga 2 mg per kilogram berat badan. Propofol sangat cocok dengan obat premedikasi, obat neuromuscular blocking agent, obat inhalasi, dan obat analgesik seperti fentanyl atau alfentanil, dan bisa digabung dengan regional anesthesia. Tidak menyebabkan kerusakan vena atau nekrosis jaringan bila terjadi ekstravasasi. Pramedikasi dengan hipnotik akan mengakibatkan efek tidur makin dalam. Anestesi dapat diteruskan dengan teknik injeksi intermittent atau infus. Pulih sadar setelah anestesi sangat cepat dan tanpa rasa berat di kepala. Bahkan penderita dapat ingat tanggal lahir dengan cepat setelah pulih sadar. Penderita bisa diperintah membuka mata berkisar 5 menit setelah anestesi dihentikan. Perasaan tidak enak pada tempat injeksi dapat dirasakan setelah diinjeksi dengan propofol, di mana untuk mengurangi rasa nyeri bisa ditambahkan dengan obat lignocaine, di mana propofol ini dikontraindikasi bagi penderita yang alergi terhadap propofol.
pasien epilepsi, sakit jantung, saluran pernafasan, sakit ginjal, sakit hati, penderita hipovolemik, penderita manula, dan penderita gangguan metabolisme lemak. Jadi di sini merupakan ringkasan dari obat anestesi intravena. Di sini ada thiopental, propofol, ketamin, midazolam, fentanyl. Di sini merupakan durasi di mana thiopental ini kerjanya 5 hingga 10 menit setelah diinjeksi, tidak memiliki efek analgesia, tidak memiliki efek relaksasi otot, dapat menimbulkan depresi pada sistem pernapasan. Propofol kerjanya 5 hingga 10 menit setelah 5 hingga 10 menit, kemudian tidak memiliki efek analgesi dan tidak memiliki efek relaksasi ke otot, dapat menimbulkan depresi dari sistem pernapasan. Untuk ketamin, midazolam dan fentanyl dapat dibaca pada tabel berikut. Ketamin ini khasnya dapat menimbulkan halusinasi sehingga bisa kita berikan dengan diazepam. Baik, sekian presentasi mengenai general anestesi. Terima kasih.